Amin, amin. Silakan duduk teman-teman semua. Wah, berapa banyak dari kita yang bersyukur bahwa ada di tempat yang luar biasa ini, bisa lambaikan tanganmu. Wah, thank you banget buat teman-teman yang sudah terlibat di dalam pelayanan setiap minggu di EYC. Thank you buat teman-teman PAW ya yang sudah melayani worshipnya. Keren banget, I feel kayak rasanya kayak di Battle Church gitu kan. Keren banget teman-teman video juga. Thank you buat drama, short clipnya, keren banget. Ya aku berharap bisa lebih baik lagi, Alan dan kawan-kawan. Thank you juga buat teman-teman yang sudah mempersiapkan tempat ini, yang melayani, PIC semuanya, ketua-ketua care. Thank you banget, apalah artinya EYC tanpa kalian semua. Jadi I love you guys. Thank you sudah jadi bagian daripada rumah tempat di mana kita bertemu bersama-sama. Amin. Nah, teman-teman, kita tahu semua bulan ini kita belajar tentang spiritual gift ya. Kita sudah ini minggu ketiga kita belajar tentang spiritual gift. Yaitu apa spiritual gift, kita sudah belajar dari minggu kedua ya sama Marci, terus yang minggu ketiga sama Christine, dan yang terakhir ya sama Kak Aldo. Aku percaya bahwa spiritual gift ini kalau kita bahas nggak ada habisnya. Karena akan sangat panjang banget, bahkan mungkin akan sangat deep banget kalau kita pelajarin. Ya, tapi teman-teman dengan waktu yang sesingkat mungkin dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, Jakarta, enggak ya, proklamasi teman-teman. Oke, dalam waktu yang singkat mungkin saya coba untuk bisa sedikit menjelaskan kepada teman-teman semua, kenapa sih kita perlu yang namanya spiritual gift dalam kehidupan kita. Ya, kenapa kita memerlukan yang namanya spiritual gift dalam kehidupan kita? Nah, kalau kita sama-sama buka di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, Kisah Rasul 1 ayat 8 di dalam terjemahan sederhana Indonesia, dikatakan seperti ini, akan tetapi kamu masing-masing akan menerima kuasa ketika Roh Kudus datang dan tinggal di dalam kamu, dengan kuasanya itu kamu akan menjadi saksi yang memberitakan tentang aku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke semua daerah terpencil di dunia. Nah, kenapa kita perlu spiritual gift dan kita semua itu sudah punya itu. Saat kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita punya yang namanya spiritual gift. Apapun itu bentuknya, kita mungkin akan seeking, kita akan cari dulu. Apa yang Tuhan sediakan buat kita. Tapi saya percaya bahwa setiap kita, anak-anak muda tempat ini, kalian punya minimal salah satunya. Ya kemarin di minggu pertama, minggu kedua, Marci sempat bisa kasih tunjuk yang Iron Man-nya. Ya. Marci tunjukkan tentang ada 3 bagian spiritual gift dibagi menjadi 3. Bisa slide-nya? Ya ini Iron Man ya teman-teman ya. Masih ingat ya Iron Man. Jadi ada tiga spiritual gift yang bentuknya yang pertama yaitu jawatan, karunia motivasi dan karunia manifestasi. Jawatan itu ada rasul, nabi, penginjil, gembala, guru dan pengajar. Ya, ini kita nggak bahas hari ini. Kemarin Marci sudah sempat kutip. Terus yang kedua adalah karunia motivasi. Apa itu? Nubuatan, memimpin, menasihati, mengajar, memberi, melayani, belas kasihan. Dan yang ketiga ada manifestasi. Manifestasi itu apa? Ada iman. Terus ada apa lagi? Mujizat, nubuat, kesembuhan, bahasa roh, membedakan roh, menafsirkan bahasa roh, perkataan hikmat, perkataan pengetahuan. Banyak banget ya, ada 3 bagian ini kalau dikategorikan teman-teman ya. Jadi ada karunia jawatan, motivasi, dan manifestasi. Nah artinya waktu Kisah Rasul 1 ayat 8 ini Tuhan berfirman bukan kepada hanya sekadar murid-muridnya. Ke setiap kita sebenarnya, anak-anak Tuhan artinya gini, Tuhan berfirman kamu masing-masing akan menerima kuasa. Katakan sama-sama dengan saya, kuasa. Coba lihat kanan kirinya bilang gini, kamu punya kuasa. Oke gak apa-apa, belum yakin gak apa-apa sih. Tapi coba lihat ke dirinya dan bilang gini, aku punya kuasa. Nah, belum yakin gak apa-apa ya. Kisah Rasul 8 dikatakan apa? Kamu punya kuasa ketika Roh Kudus itu datang dan tinggal di dalam kamu. Roh Kudus ada di dalam kamu. Dan ada kuasa di dalam kamu. Bahkan dengan kuasanya itu kamu akan menjadi saksi. Jadi fungsi daripada karunia roh ya kemarin minggu yang kedua Marci sempat ngomong adalah untuk membangun orang lain. Bahkan bukan hanya membangun orang lain, melayani orang lain bukan untuk kita. Bukan untuk kita show off, enggak. Tapi untuk membangun orang lain. Bahkan firman Tuhan berkata bukan membangun orang lain tapi menjadi saksi.
menjadi saksinya siapa? Saksinya Kristus, teman-teman. Jadi dengan kita memiliki, bisa kembalikan Iron Man-nya tadi? Ya. Bayangkan, di dalam kita itu ada 3 bagian ini. Ya, ada yang dipanggil Tuhan akan menjadi rasul, menjadi nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Motonya detailnya seperti apa? Lihat YouTube-nya EYC TV. Subscribe, like, share, komen. Ya teman-teman ya. Jadi ada itu. Yang kedua ada motivasi dan yang ketiga ada manifestasi. Kalau di manifestasi aja bayangkan, iman itu ada di dalam kita. Mujizat itu ada di dalam kita. Nubuat itu ada di dalam kita. Kesembuhan itu ada di dalam kita. Bahasa roh pasti juga harusnya ada di dalam kita. Membedakan roh juga ada di dalam kita. Bayangkan banyak hal di situ, perkataan hikmat, perkataan pengetahuan ada di dalam kita. Bayangkan semua hal ini sebenarnya ada di dalam kita. Jadi orang yang duduk di samping kananmu coba lihat baik-baik ya. Minimal dia punya satu daripada kuasa karunia roh yang ada di depan ini teman-teman. Minimal. Artinya gini, ada enggak di antara anak-anak EYC ini yang ketika berdoa, mujizat bisa terjadi? Ada enggak di antara kalian tempat ini yang berdoa gitu kan, yang punya iman yang besar banget gitu loh. Ya nanti EYC tidak cukup nanti ibadahnya tempat ini. Kita akan beli tanah depan, wah kita akan beli samping, wah kita akan jadikan apa, lapangan futsal sebelahnya mungkin. Kita akan pindahkan stadion mungkin di depan gitu kan. Supaya apa, timnas main di depan di PD Elohim Sidoarjo ya gak jauh-jauh. Teman-teman kita bisa punya itu semua sebenarnya. Tapi masalahnya mungkin saat ini tersimpan di dalam kita belum keluarin. Atau mungkin kita gak tahu ternyata karunia-karunia itu ada di dalam kita. Makanya Alkitab ngomong apa, kamu punya kuasa. Saya dan teman-teman semua yang ada di tempat ini, kalian punya kuasa. Kuasa apa? Many things teman-teman. Nubuat juga bisa, memimpin juga bisa. Nah hari ini saya nggak bahas jawatan dan manifestasi. Saya akan bahas tentang motivasi. Ini adalah karunia yang sangat nature, yang sangat alami yang kita punya. Jadi setiap kita itu bisa melihat dengan gampang ada seseorang di sebelah kanan kiri kita atau mungkin teman kita di dalam kampus, sekolah, pekerjaan, keluarga kita, itu mungkin yang punya karunia memimpin. Kita nggak tahu. Secara natural aja dia bisa memimpin. Kalau dia yang sudah ngomong, itu pasti semua nurut. Nah itu natural teman-teman. Ada yang punya karunia menasehati. Kalau ngomong itu bawaannya tuh bikin apa ya, adem gitu, tenang gitu. Masalah yang 99% gitu ketemu sama dia langsung jadi 1%, 99-nya pindah ke teman kita ya, yang dengerin kita, yang nasihatin kita gitu ya. Ya, ada juga yang memberi, yang kalau memberi itu nggak nanggung-nanggung, ngasih aja pokoknya, nggak mikir ada dapat keuntungan apapun, dia pokoknya suka banget memberi. Ada yang apa? Belas kasihan tuh berarti gampang terenyuh, gampang tersentuh gitu kan. Lihat anak kecil di jalanan jual tisu gitu, dek mau nggak pulang? Angkat jadi adik angkat. Mungkin ya teman-teman mungkin gitu kan. Jadi gampang banget tersentuh. Nah kita akan belajar suatu hal yang natural hari ini teman-teman tentang karunia motivasi. Saya akan fokuskan ke situ ya. Nah pertanyaannya gini, that's why kenapa kita memerlukan karunia Roh Kudus? Yang pertama teman-teman, untuk menggenapi tujuan Allah dalam hidup kita. Jadi kenapa kita perlu karunia roh sih Kak? Kenapa nggak cukup jadi orang Kristen aja setiap hari Minggu datang ke tempat ini atau minimal kita bercare aja lah, udah cukup Kak. Atau mungkin ya udahlah ikut ibadah cuma di Paskah ataupun Natal aja gitu. Itu parah banget ya, nafas banget ya. Natal dan Paskah baru datang beribadah gitu. Dan kenapa kita harus perlu kuasa Roh Kudus? Kenapa kita harus perlu karunia-karunia roh ini? Karena yang pertama untuk menggenapi tujuan Allah dalam kehidupan kita. Efesus 2 ayat yang ke-10, Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini, karena apa? Kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang apa? Supaya yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Supaya kita hidup di dalamnya. Artinya setiap kita ini diciptakan sebelum kita ada, sebelum kita lahir, Tuhan sudah punya rencana.
Bisa nggak katakan dengan saya, Tuhan punya rencana buat saya. Bahkan sebelum dia membentuk kita, dia sudah mengenal kita. Dia menciptakan kita, dia meng-create kita. Nah ini menariknya, kenapa kita perlu karunia roh dan karunia roh kita tidak semuanya sama. Ini menariknya, kita akan melihat Tuhan menciptakan kita bukan seperti pabrik yang ada cetakannya terus dicetak semua sama. Hidungnya 15 cm gitu kan, ya telinganya seperti ini, semua cetakannya sama, 1000 orang diciptakan modelnya sama. Enggak, Tuhan ciptakan kita dengan tangannya. Dia rajut kita, dia tenun kita, ya modelnya sama, enggak sama. Coba kalian lihat kanan kiri aja, bentukannya enggak sama kan. Sekalipun kalian mungkin bilang itu bestie forever. Ya dari SD sudah berteman, tapi bentukannya enggak sama. Kenapa? Karena kita memang di-create itu spesial. Enggak ada duanya, enggak ada yang seperti kita lagi. Kalau kita dicetak, sekali dicetak, cetakannya dibuang habis itu. Udah, itu cuma satu orang aja. Aldo cuma Aldo, enggak ada Aldo yang lain ya. Sekalipun ada orang bilang 7 orang yang satu kita tuh kayaknya ada 7 kembarannya dan sebagainya. Enggak, saya percaya bahwa kita cuma satu-satunya. Kita spesial, kita diciptakan Allah sesuai dengan rencananya. Makanya itu Alkitab berkata bahwa, sekali lagi bisa kasih Efesus tadi. Efesus 2 ayat 10, ya. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ada tujuan melakukan pekerjaan baik. Apa? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi teman-teman harus sadar ini bahwa kita ini diciptakan bukan karena kebetulan. Ada maksud dan ada tujuan. Supaya kita hidup di dalamnya. Bahkan dipersiapkan Allah sebelumnya, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, salah satunya kalau ada tujuan hidup, artinya Tuhan juga mau kita diperlengkapi dengan karunia-karunia roh. Jadi punya tujuan hidup ternyata nggak cukup. Untuk supaya kamu bisa lebih maksimal mengerjakan tujuan hidupmu, kamu harus ngerti yang namanya karunia-karunia roh. Dan itu ada di dalam kamu. Makanya EYC salah satunya kita mau anak-anak muda yang ada di tempat ini, kita tertanam untuk punya hubungan yang dekat sama Tuhan, ya kan? Yang kedua, kita tahu panggilan hidup kita. Yang ketiga, kita dimuridkan. Dan yang keempat, kita harus ada di dalam sebuah komunitas. Jadi aku mau teman-teman, yang pertama harus tahu bahwa kenapa kita butuh yang namanya karunia Roh Kudus untuk menggenapi tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, karunia-karunia Roh itu bukan cuma sekedar pertunjukan, tetapi untuk bisa melayani satu dengan yang lain. Bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk kesatuan. Bukan untuk kemuliaan pribadi, tetapi untuk kemuliaan Allah. Tadi teman-teman video bikin videonya keren gitu kan. Bikin short clip 3 minggu ya itu ya. 3 minggu dan saya tahu kerjanya bukan 3 minggu ya kan. Pasti dikerjakan sebelumnya, dibuat sebelumnya. Sekali lagi teman-teman semua pada lihat akhirnya tahu yang namanya Alan. Sudah yang kenal namanya Alan? Nah, tahu yang namanya Jevon. Sudah kenal namanya Jevon? Nah, ya. Atau belum? Kalau belum, nanti kenalan ya. Dalam tangan sekalian. Enggak. Ya. Jadi pada tahu semua. Tapi ingat, itu adalah sebuah gift karunia yang Tuhan berikan kepada teman-teman video untuk bisa buat video seperti itu. Belum tentu saya bisa buat seperti itu. Ya. Tapi waktu mereka buat seperti itu, tadi ada elang. Terakhir tadi jokesnya apa tuh? Kamu siapa mas? Ya benar ya sih. Kamu siapa mas? Kayak bukan elang gitu kan. Kayak orang lain gitu ya. Itu mungkin bahasa ininya spiritualnya itu adalah karunia yang bekerja di dalam dia. Wah bagus banget, itu ide yang keren banget. Wah saya nggak nyampe ke sana dan ternyata mereka buat seperti itu ya teman-teman. Jadi itu bentuk dimana wah itu bukan elang. Mungkin yang elang yang asli mungkin nggak seperti itu. Tapi ada karunia Tuhan yang bekerja di dalam dia sehingga dia bisa create something yang seperti itu. Itu yang seperti dipresentasikan kepada teman-teman video. Tapi ingat, sekali lagi bukan untuk kebanggaan diri sendiri. Ya, semua tadi bertepuk tangan. Wah, keren, bagus, good job guys. Tapi ingat, karunia roh bukan untuk kemuliaan diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri pribadi, supaya kita dikenal sama orang lain bahwa oh ini kalau nggak ada Alan ini nggak jadi nih. Kalau nggak ada Jevon ini nggak keren nih. Kalau nggak ada Elang ini wah itu flat banget videonya gitu kan. Tapi sekali lagi semuanya bekerja sama untuk kemuliaan Tuhan. Yang dapat kemuliaan siapa? Tuhan. Jadi Tuhan memakai kalian sebagai alatnya. Oke, Warren Wiersbe nulis seperti ini. Pelayanan
bukan untuk kebanggaan, tetapi untuk kesatuan. Bukan untuk kemuliaan pribadi, tetapi untuk kemuliaan Allah. Jadi ingat teman-teman, seberapa kerennya kalian dalam melayani, ingat selalu, bukan untuk show off, tetapi itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kasih tahu bahwa kalau nggak ada saya, nggak jalan ini ibadah ini. Kalau nggak ada saya, care-nya pasti nggak rame. Kalau nggak ada saya, ya kan, PAW-nya nggak ngangkat. Selalu ingat bahwa sekali lagi, kalau kalian melayani, sekali lagi semuanya untuk Tuhan. Oke, yang kedua, kenapa kita perlu karunia daripada Roh Kudus? Untuk memperlengkapi tubuh Kristus secara efektif. Ya, untuk memperlengkapi tubuh Kristus secara efektif. 1 Korintus 12 ayat yang ke-7. 1 Korintus 12 ayat yang ke-7. Dikatakan seperti ini, kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan sendiri bersama. Ya, jadi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh. Setiap orang itu dikasih porsinya, dikasih karunia Roh Kudus bukan untuk diri sendiri sekali lagi, untuk kepentingan bersama, untuk tubuh Kristus, untuk supaya ibadah ini jalan teman-teman. Jadi kalau nggak ada kamu, ya sekali lagi kita nggak bisa jalan. Mungkin kalian bilang gini, Kak, pelayananku paling kecil di tempat ini, Kak, cuma ngangkatin mimbar. Teman-teman kalau nggak ada yang mau ngangkatin mimbar, ya nggak ada tempat untuk saya taruh Alkitab saya secara elektronik ini ya. Artinya itu penting. Kalau tadi nggak ada Yohan yang welcome kalian, yang nyambut jiwa baru, ya tadi kita nggak akan pernah tahu ada jiwa baru di mana. Kita akan sambut kalian. Itu penting sekalipun kecil. Oke. Jadi karunia rohani bukan untuk diri sendiri tetapi untuk melayani, menguatkan dan memperlengkapi tubuh Kristus. Kalian itu adalah kepingan puzzle bagi orang lain dalam kehidupan kita bersosialisasi. Pernah enggak kalau kalian di dalam komunitas kalian, di dalam pertemanan kalian ada yang ngerasa gini, kalau nggak ada si dia itu kayaknya nggak seru ya. Pernah ngerasa kayak ada teman kita yang nggak hadir aja kayaknya nggak seru banget tuh. Kalau nggak ada ini itu kayaknya nggak rame, jadi garing banget gitu. Tapi ada juga yang gini, kalau ada dia, wah kita semua jadi diam-diaman. Ya kan? Ada juga kayak sebaliknya kan. Tapi pernah nggak kalau kalian merasa bahwa kalau nggak ada dia ini kayaknya kelompok kita nih jadi kelompok yang semua itu rata-rata orang-orang yang ya dalam tanda kutip nggak cerdas amat. Tapi hanya karena ada dia, jadi kita tuh kayak sok kepintaran semua gitu kan. Wah, keangkat derajat kita. Bahasanya ya, keangkat derajat kita. Ya, karena apa? Karena ada something orang ini yang menjadi kepingan pasal buat kita. Nah, teman-teman, kita perlu atau mungkin kita bisa jadi orang yang seperti itu di tengah-tengah pertemanan kita. Jadi ibarat tubuh kita itu ada yang mengambil bagian sebagai tangan, ada yang sebagai kaki, ada yang sebagai kepala. Ya kan? Lagu sekolah minggu apa? Kepala, pundak, lutut, kaki. Ya. Ya. Jadi ada yang mengambil bagian seperti itu. Tidak bayangkan kalau saya pribadi ini itu bentukannya semuanya itu tangan. Wah, aneh ya. Jadi nggak ada kakinya, mungkin cuma tangan aja atau mulut aja, nggak ada. Kita semua harus mengambil bagian atau kita semua harus ngerti. Supaya apa? Supaya nggak ada yang, ya ini penting, supaya nggak ada yang jealous-jealousan teman-teman. Supaya nggak ada yang cemburu. Supaya nggak ada yang nggak aman ketika ada temannya yang lebih hebat daripada dia. Nah itu sebenarnya poin yang ketiga, tapi ini menarik. Charles Stanley berkata seperti ini, bila setiap anggota tubuh Kristus menggunakan karunia-Nya dengan benar, maka dunia ini akan melihat Yesus melalui gerejanya. Jadi perlu enggak setiap teman-teman yang ada di tempat ini untuk bekerja menggunakan karunia rohnya? Perlu banget, penting banget. Kenapa? Kalau tidak terjadi atau tidak bekerja karunia Roh Kudus di dalam kehidupan kalian menemukannya dan kalian melakukannya, maka percayalah kita akan segini-segini aja. Coba lihat kanan kirinya. Berapa tahun teman yang di sebelah kiri dan kananmu itu bersama dengan kamu di EYC?
Pengen gak ada teman-teman baru misalnya? Pengen gak ada orang yang bertambah? Pengen gak kalau garis kuning itu bisa dicopot dan ada teman-teman yang baru lagi hadir? Pengen gak sampai di balkon kita penuh? Amin. Kalau kita pengen, kita perlu karunia Roh Kudus itu bekerja di antara kita. Kenapa? Tadi bisa kasih lihat Iron Man tadi? Bisa lihatkan Iron Man tadi? Bisa kebayang nggak? Kalau ternyata ya ada orang-orang yang bisa buat mujizat, itu ada di tempat ini di antara kalian. Mungkin Kak Aldo bukan Benny Hinn, bukan pendeta yang bisa bikin kesembuhan ilahi, bikin KKR. Marilah, hadirlah. Ada kesembuhan ilahi di sini. Mungkin bukan itu, tapi bisa jadi mungkin si Jevon gitu kan, yang punya karunia itu. Tiba-tiba ada teman yang sakit, ya mungkin dia akan tumpang tangan didoain. Oh sembuh loh. Bisa enggak di antara kita yang tiba-tiba gini, bisa punya karunia untuk bernubuat. Ya minggu lalu, Christine ngomong tentang nubuatan, langsung dipraktekin. Dapat sesuatu, coba sampein. Nah seringkali gini, yang menghambat itu adalah kita takut untuk mencobanya. Betul ya? Kak nanti kalau saya doakan dia yang sakit ini, ya kalau sembuh puji Tuhan Kak. Kalau tiba-tiba meninggal gimana? Ya mungkin bukan karena kesembuhan ya, karena kematian bisa jadi. Enggak bercanda ya teman-teman. Enggak apa-apa, coba aja. Kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak pernah mencoba. Betul? Kak, saya nggak mau jadi care leader Kak. Kenapa? Aduh Kak, saya nggak bisa ngurusin orang Kak, mimpin orang nggak bisa Kak. Kita nggak pernah tahu kalau kita nggak pernah coba. Coba jadi pemimpin. Kalau misalnya ketua kermu bilang gini, kayaknya kamu cocok jadi pemimpin. Itu bukan bahasa gini, ini udah waktunya Kak, regenerasi Kak, ganti orang. Enggak ya teman-teman ya, kamu cocok deh. Artinya gini, pemimpinmu bisa melihat ada potensi di dalam kamu. Tuhan bisa pakai orang lain untuk bisa melihat karunia apa yang bekerja di dalam kamu. Jadi kalau misalnya kamu disuruh jadi pemimpin dan orang bisa, wah kamu bisa cocok jadi pemimpin. Jangan tolak dalam nama Yesus. Wah sampai kayak gitu ya. Kita gak pernah tahu teman-teman. Kenapa kita gak coba untuk, coba aja dulu. Saya percaya teman-teman yang menemukan panggilan hidupnya ataupun karunia yang ada dalam dirinya, itu awalnya dimulai dengan mencoba. Betul apa betul? Saya tahu ada beberapa teman-teman yang mungkin dulu bukan WL, bukan singer, bukan multimedia, itu selalu dimulai pelayanannya di mana? Di usher. Betul enggak? Udah itu pelayanan yang paling sangat ini banget, usher udah. Shalom gitu kan, tos, puji Tuhan, haleluya. Selamat datang di UIC ya kan. Semuanya di situ gitu kan. Lama-lama kayaknya aku pengen Kak pelayanan di sini. Lama-lama di sini. Akhirnya mulai menemukan yang lebih spesifik. Nggak tahu mungkin usher, mungkin ada dance ya. Mungkin penari, itu pelayan-pelayan yang waktu itu paling gemuk banget. Usher tuh banyak banget gitu kan. Tapi dari usher mulai lahir, ada ketua care lahir dari sana. Wah. Ada yang akhirnya ke video mulai dari sana, ya kan. Dari video akhirnya mulai pindah lagi ke pemain musik. Pemain musik ada yang lagi jadi WL. Oh belum ada ya kayaknya pemain musik di WL ya. Oh ada mungkin ya. Belum ada. Ada yang ke situ. Semuanya dimulai dari suatu hal yang mungkin kita anggap kecil. Nyoba aja dulu. Tapi kalau kita nggak pernah coba, kita nggak tahu apa yang tersimpan di dalam kita. Tadi firman Tuhan berkata apa? Kamu telah kuberi kuasa. Ada kuasa ya di dalam kamu. Jangan disimpan, dikeluarin kuasanya. Bisa kebayang nggak kesembuhan ilahi, mujizat, nubuatan itu merupakan hal yang normal di tempat ini. Kalau semuanya berfungsi. Kak aku sakit Kak. Oh kamu datangin San tuh. Dia kalau doa langsung wah mujizat terjadi. Amin gitu kan. Wah Kak aku butuh hikmat Kak, kayaknya sudah mentok banget ini. Sudah belajar berkali-kali tapi nggak dapat hikmat, nggak bisa, nggak ngerti apapun. Kamu coba datang deh sama Edo gitu kan. Wah, cum laude dia, lewat jalur apa? Lewat jalur surga. Wah, tanya langsung dapat jawaban. Kak, aku nih sulit Kak bayar apa namanya, bayar SPP. Mau ngedate gak ada uang bensin Kak. Wah. Nunggu ya. Kamu datang sama Alan misalnya gitu kan. Dia pasti bisa nolong kamu. Wah.
Butuh piro bro, wes gitu kan. Amin Alan, amin ya kan. Bayangkan kalau semuanya berfungsi tempat ini, wah so beautiful banget. Ini bukan cuma ibadah atau gedung gereja aja, tapi ini udah jadi rumah buat setiap kita saling tolong menolong. Karena fungsinya daripada karunia roh yang bekerja itu untuk saling menolong satu dengan lain. Ada yang sudah stres dengan pertemanannya di sekolah mungkin, di kampusnya, di rumahnya terlalu toksik. Aku butuh care, aku butuh care, aku butuh care. Aku butuh yang rohani, aku mendengarkan suara Tuhan, aku pengen dikuatkan hatiku. Imanku dibangkitkan lagi. Care-nya kapan? Setiap hari Sabtu, setiap hari Jumat. Wah kurang, boleh enggak ada care hari Rabu? Care bapak-bapak, enggak apa-apa saya ikut gitu kan teman-teman. Saking apa? Saking desperate-nya, toksiknya gitu kan. Di rumah, di pertemanan dan di sekolah dan sebagainya. Tapi saya percaya kalau itu terjadi di tempat ini, maka tidak mungkin tidak bahwa tempat ini akan penuh dengan orang-orang benar yang ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena di tempat ini ada solusinya. Ada amin? Percaya nggak sih? Belum yakin kayaknya ya. Amin ya. Jadi teman-teman sekali lagi penting sekali untuk karunia roh itu bekerja di antara kita. Nah, yang ketiga. Oh ya ada satu quotes dari Rick Warren ngomongnya bagus banget. Temukan karuniamu, gunakan itu karena apa? Dunia menunggu cahaya yang hanya kamu yang bisa bawa. Wah ini sweet banget gitu loh. Jadi temukan karuniamu, gunakan itu karena apa? Dunia di luar sana itu menunggu cahaya yang hanya kamu saja yang bisa bawa. Kalau kita nggak jadi jawaban di luar sana, bagaimana mungkin kita jadi saksi? Makanya tidak cukup jadi Kristen aja, hidup benar, punya karakter aja ternyata nggak cukup. Teman-teman harus bisa buat mujizat, harus bisa berjalan di atas air. Wah, harus bisa apa? Menurunkan api dari surga. Enggak ya teman-teman, ya agak lebay sedikit sih. Tapi kalau kalian punya karya-karya seperti itu, orang akan cari kalian. Dan saya percaya tempat ini pasti akan penuh. Karena kalian membawa jiwa-jiwa bukan dari sekedar nyeles. Tapi karena karunia-karunia roh yang ada di dalam kalian itu bekerja. Yang ketiga, kenapa kita perlu bergerak di dalam kuasa karunia Roh Kudus? Supaya kita ini dapat melayani dengan sukacita. Yang pelayanan bisa katakan gini, ya, supaya kita dapat melayani dengan sukacita. Kenapa? Karena saat kita melayani sesuai dengan karunia rohani kita, maka ini yang kita rasakan. Ini yang kita rasakan ya, teman-teman ya. Coba cek. Kalau ini nggak ada, berarti dipertanyakan, oke? Jadi saat kita melayani sesuai dengan karunia rohani kita akan merasa ini. Yang pertama, lebih bergairah. Wah, ada yang hari ini waktu melayani sangat excited banget, passionate banget. Atau sudah mulai redup, pelayanan lagi. Bisa nggak gantiin jadwalku? Atau masih hari ini, sampai hari ini yang masih pelayanan masih semangat. Wah kapan ya aku pelayanan lagi ya? Boleh nggak kalau setiap minggu ke aku pelayanan? Wes. Yang kedua, cek coba. Tidak cepat burn out. Ada yang hari ini pelayanan sudah mulai burn out. Kak terlalu banyak pelayananku kak. Boleh nggak kak aku lepasin semuanya. Aku sabatikal kak. Sampai akhirnya apa? Bye-bye. Yang ketiga, makin bertumbuh dan makin diberkati saat melayani. Coba cek. Pelayananmu selama ini seperti itu apa enggak? Yang pertama tadi apa? Lebih bergairah. Wah, masih ada gairahnya enggak? Saya percaya kalau anak-anak video tadi, saya enggak pernah minta something sama mereka untuk bikin short clip seperti itu. Tapi saya percaya kalau itu bukan karena sebuah passion atau sebuah gairah, mereka kan bukan buat seperti itu. Mereka bukan profesional yang bisa bikin apa? Bikin drama pendek kayak gitu ya. Tadi teman-teman lihat sendiri kan, masih banyak banget kekurangannya. Tapi kalau mereka berani dan mereka mau buat kayak gitu, saya bilang itu suatu hal yang bukan hanya sekedar pelayanan. Tapi saya bisa percaya bahwa itu adalah karunia melayani ada dalam mereka. Tidak cepat burn out. Saya tahu ada beberapa teman-teman yang mungkin sudah burn out. Bahkan sudah nggak mau melayani lagi hari-hari ini.
Tapi kalau kita punya karunia melayani, saya percaya burnout itu pasti ada. Capek itu pasti ada. Tapi nggak tahu kenapa bisa selalu kembali untuk semangat lagi melayani. Makin bertumbuh. Tadi ya, awalnya mungkin cuma usher. Dulunya usher, diajak jadi ketua care. Wah nggak mau Kak, nggak mau, nggak pengen. Bertahun-tahun gitu kan. Lama-lama kok, ya deh setelah 5 tahun, 6 tahun. Ya deh saya mau jadi seorang ketua care. Artinya bertumbuh, mengambil sebuah tanggung jawab yang lebih untuk bisa memimpin. Diberkati enggak saat melayani? Ada yang berkata, aduh Kak saya melayani tambah kayaknya kerjaan amburadul. Wah itu kayaknya perlu dicek itu. Ya teman-teman, apakah benar-benar teman-teman sudah burn out beneran sampai akhirnya mengutamakan, saya nggak bilang gini, mengutamakan pelayanan lebih daripada pekerjaan kalian, enggak. Saya nggak sedang ngomong itu teman-teman. Tapi kita belajar, waktu kita melayani, apakah Tuhan yang kita layani juga berhenti untuk memberkati kita atau tidak. Saya waktu berada di satu care gitu kan teman-teman, saya waktu itu ada di tengah-tengah mereka dan saya mendengar ada beberapa teman-teman cerita kesaksiannya. Kalau di care itu biasanya ada yang sharing ya, sharing 1, 2, 3. Kalau ada 3 orang cepet sharingnya gitu kan. Kalau ada 15 ya kita tunggu aja sampai itu selesai. Enggak teman-teman. Tenang aja. Kan enggak kayak gitu kok, enggak semenakutkan itu ya. Jadi ada teman bercerita tentang keadaannya. Dan waktu dia menceritakan itu sangat memberkati saya secara pribadi. Dan anak ini bukan, ya tadi saya bilang bahwa dia bukan orang yang sangat berpengalaman banget, lebih tua dari saya, enggak juga. Dia sangat lebih muda dibandingkan saya. Tapi waktu dia cerita tentang apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya dia, itu so blessed banget, sangat memberkati saya. Dan waktu saya bilang saya mempersiapkan ini untuk saya mau sharing buat teman-teman EYC, saya bilang mau enggak kamu sharing? Mau nggak kamu testimoni buat teman-teman EYC yang lain untuk bisa jadi berkat buat setiap teman-teman EYC yang datang. Dan dia nggak bilang, aduh Kak jangan saya saya takut Kak, aduh Kak masih muda Kak. Siap Kak. Wah saya bilang, saya melihat something dari anak ini dan saya percaya bahwa ada satu karunia yang Tuhan kerjakan atau Tuhan kasih buat dia sehingga dia bisa, saya percaya waktu dia sharing sama teman-teman bisa jadi berkat buat kalian. Mau dengerin teman-teman? Mau aja atau mau banget? Oke gak lama-lama saya panggil Keisha. Bisa kasih tepuk tangan buat Keisha. Please help me. Bisa mic-nya? Ya, silakan. Kasih tepuk tangan dong buat Keisha. Kita akan dengar dia mau cerita apa buat setiap kita. Silakan Keisha. Shalom, nama aku Keisha. Biasanya dipanggil Keca. Hai Keca. Aku dari Care Elysian, ketua care-nya Ko Yoel. Aku aktif layanan High Hope dari High Hope Junior tahun 2018. Habis itu aku aktif di ibadah Sunday Gang. Jadi WL, jadi guru pendamping pas jaga kelas, terus jadi tim dekor dari 2021. Terus di Time to Worship aku sempat beberapa kali jadi singer. Dan di tahun lalu itu aku jadi ikut tim pencari dana dalam EYC Retreat dan Natal. Banyak banget. Terus guys. Kali ini aku mau cerita sedikit tentang kebaikan Tuhan di hidup aku. Jadi tahun ini aku umur 18 tahun, yang pastinya baru lulus SMA dan masuk ke dunia perkuliahan. Nah, jadi aku ini punya impian masuk ke Universitas Brawijaya Malang. Itu universitas negeri. Jurusan yang aku mau itu psikologi. Kenapa aku mau psikologi? Karena aku suka banget sebagai pendengar. Aku suka dengar teman-temanku, suka dengerin anak-anak. Terus aku pengen dapat ilmu yang bisa aku ngerespon orang-orang dengan ilmu yang benar dan gak sesat. Dan aku mau jadi berkat dari Tuhan juga di bagian pelayananku. Makanya aku ngejar psikologi banget. Terus kenapa Malang? Karena aku suka udaranya dingin banget. Jadi aku pengen. Terus aku dari bulan Maret sampai bulan Mei, aku melalui 2 jalur. Yang pertama jalur rapot dan yang kedua jalur UTBK. UTBK itu tes. Sayang sekali di jalur rapot itu aku gak lolos. Nah yang di jalur UTBK ini tidak lolos juga. Yang gak lolos di UTBK ini
bikin aku sangat ngedown. Karena aku mengorbankan banyak hal di UTBK ini. Aku les 1 tahun, aku kurangin waktuku main, terus aku korbanin banyak hal. Pikiranku, tenagaku aku korbanin semuanya. Terus waktu aku tahu nggak lolos, aku beneran ngedown karena aku benar-benar bergantung sama kekuatanku sendiri pada saat itu. Aku idealis kayak, wah aku bisa lolos, aku bisa lolos. Ternyata pas dapat hasilnya, jangan semangat dan semangat dan jangan putus asa. Nah itu aku down banget, sempat berhari-hari itu nangis karena rasanya nggak ada harapan lagi gitu. Aku, aduh gimana ya ini lanjut gak ya. Terus untuk masuk ke universitas negeri, ada jalur terakhir namanya jalur mandiri. Jalur mandiri ini aku rasanya berat Bentar, banget. kamu mau masuk apa tadi? UNBK? UTBK. UTBK kenapa alasannya? Kenapa harus pakai jalur itu? Jalur UTBK karena aku optimis banget. Aku udah les 1 tahun, aku belajar banyak hal, aku benar-benar kurangin waktuku main. Aku juga mengorbankan banyak hal lah gitu. Terus Gak keterima? gak keterima, itu Down banget, oke. banget-bangetan downnya. Terus Untuk mandiri? masuk ke universitas negeri, itu harus lewat jalur terakhir, itu namanya jalur mandiri. Nah itu aku berat banget jalaninnya karena kalau jalur mandiri, aku harus bayar uang pembangunannya. Nah, uang pembangunannya ini cukup mahal dan aku sangat Wow. keberatan. Keberatan tapi Bentar, jalur mandiri itu kalau uang pembangunan dan sebagainya itu berapa banyak sih? Siapa tahu kan di sini ada karunia yang murah hati gitu kan, yang tergerak. Ya kita praktek dong guys, maksudnya. Oke. Berapa banyak sih kenapa kayak jalur mandiri jadi second chance gitu loh, jadi yang kedua? jalur mandiri itu kalau bayar uang pembangunannya bisa sampai 30 until 100 juta gitu. Wah, kuliah mahal ya kuliah ya. Banget. Mhm. Jadi aku Jadi keberatan. mikir teman-teman ya kalau mau punya anak duluan. Enggak. Jadi mahal biaya pendidikan. Terus. Terus aku keberatan banget jujur karena rasanya ngebebanin banyak orang gitu. Aku les Oke. mahal-mahal, Aha. terus gak lolos. Terus kalau jalur mandiri bayar lagi. Aku keberatan di situ. Tapi ya udah aku harus jalanin. Aku coba masuk ke 4 universitas. Aku apply 4 univ. Ada UB, Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Surabaya, dan UNER. Aku coba 4-4-nya. Tapi aku gak penuh semangat lagi. Aku udah benar-benar berserah sama Tuhan. Aku, wah Tuhan udah terserah Tuhan. Terus ini ada satu momen yang dimana aku lagi ngedown, aku mikir gini dan aku ngomong ke Tuhan. Tuhan sebenarnya mau pakai Keca di mana ya? Mau tempatin Keca di mana? Kok rasanya jalannya ketutup terus? Kok aku gagal terus? Kok aku gak punya pengharapan sama sekali? Tuhan mau tempatin aku sebenarnya di mana? Itu aku mikir itu terus. Dan di jalur mandiri ini aku berserah penuh sama Tuhan. Biar jalan Tuhan aja yang jalan. Tapi bukan suatu kebetulan, gak lama dari aku ngomong gitu, ada kenalanku info ke aku. Dibilang gini, di Universitas Negeri Surabaya itu ada jalur mandiri prestasi keagamaan Kristen Protestan. Untuk jalur itu, bedanya sama 3 univ lainnya, dia punya privilege. Dapat 4 status kelulusan kalau lolos. Aku beasiswa full, bisa beasiswa full, beasiswa setengah full, seperempat full, dan biaya normal seperti biasa. Nah, tapi lagi dan lagi aku masih ngedown, jadi aku jalaninnya ya udah jalanin aja, ikut jalannya Tuhan. Aku udah nggak mau ngandelin kekuatanku sendiri, aku nggak ada ekspektasi apa-apa, udah biar Tuhan yang jalan gitu. Terus untuk di jalur UNESA ini, aku harus lewatin tes tulis dan tes wawancara. Entah kenapa aku merasa kaget juga, aku ngerasa semuanya dilancarin sama Tuhan. Even tes wawancara menurutku, aku kan susah ngomong sama orang, tapi itu benar-benar lancar, aku kayak ngobrol Susah sama orang ngomong kayak itu. gini ya. Terus guys. Deg-degan aja sih, terus tes wawancaranya benar-benar lancar, gak ada yang kayak gak ada gitu. Walaupun ada beberapa pertanyaan yang tokoh Alkitab, aku bisa dan gak bisa jawab juga, tapi itu bukan berarti aku yang nyandet-nyandet gitu loh, aku beneran selancar itu jalannya. Terus Interviewnya cuma tanyain tokoh Alkitab. tokoh Alkitab, terus tentang contohnya, Contoh. ditanyanya istrinya Daud siapa. Oke, terus. Terus ada tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Oke, Terus oke. selain tokoh Alkitab ditanya juga kenapa mau psikologi, terus pelayanannya apa. Pokoknya istilahnya itu kayak jalur mandiri pelayanan gitu. Aku jelasin gini. Terus tibalah di hari pengumuman. Di hari pengumuman ini, sebelum hari pengumuman UNESA ini, aku udah sempat keterima puji Tuhan lolos di Universitas Negeri Malang.
puji Tuhan, dengan jurusan psikologi. Puji Tuhannya di situ. Itu bayar ya, bayar berarti. Bayar. Nah, yang di UM ini, sebutannya UM, itu bayar. Bayar uang gedung dan bayar semesteran. Terus di UNESA ini, di hari pengumuman UNESA ini, aku deg-degan lagi dan lagi. Karena banyak yang berekspektasi sama aku, biar kayak, aduh semoga lolos hasilnya terbaik ya, terbaik. Aku lumayan ke pressure sih, ke pressure banget. Nah terus biasanya kalau aku buka pengumuman, aku bilangnya tuh, Tuhan semoga aku lolos ya, semoga aku lolos gitu. Tapi kali itu aku berbeda, aku cuma ngomong ke Tuhan, menurutku hal yang sangat simpel, tapi ternyata ngena juga. Aku cuma ngomong ke Tuhan, Tuhan tolong kasih hasil yang pasti di mana aku nggak ragu buat keputusan. Kalau misalnya ini UNESA ini lolos tapi still bingungin aku bakal makan tenagaku, pikiranku kemakan lagi dan habisin waktu. Aku cuma ngomong ke Tuhan, Tuhan tolong kasih hasil yang pasti, jangan bikin aku ragu lagi, biar jalan Tuhan yang bekerja. Puji Tuhan, aku keterima di UNESA, jalur mandiri itu, di jurusan psikologi impianku, dengan beasiswa full sampai kuliah. Wah. Jadi sampai lulus kuliah aku bayar 0. Uang gedung aku gak bayar, uang semesteran aku juga gak bayar. Itu aku shock banget karena gak pernah terbayangkan aku masuk kuliah jalur pelayanan. Sudah kasih tepuk tangan sekali lagi buat Kesya. Wow. Tadi sebentar, kamu lolos karena di interview tadi kan? Yes. Apakah ada yang lain-lainnya sebelum kok bisa diloloskan kamu dan apalagi jalurnya beasiswa full kan? Ada 4 tahapan tapi kamu dapat yang beasiswa full. Enggak, aku cuma tes tulis yang tes pengetahuan umum biasa. Dan itu tuh cuma sedikit sebenarnya pengaruhnya untuk hasilnya. Yang lebih berpengaruh itu tes wawancaranya. Dimana tes wawancara itu enggak memperlihatkan akademik aku tapi pelayanan aku sama Tuhan dan keseriusanku aku sama Tuhan. Wow. Gitu, jadi sama sekali nggak tanyain, maksudnya kamu dulu waktu SMA nilainya berapa gitu? Enggak sama sekali. Cuma tadi istrinya pelayanan. Daud siapa? Wow, berikan tepuk tangan buat Kesya. Wow, I'm so blessed banget. Thank you Kesya, silakan duduk. Wah, teman-teman nanti bisa ini ya, kalau mau tanya-tanya mau kuliah, yang belum mungkin dapat kampus bisa tanya-tanya sama Kesya. Waktu cerita itu buat saya langsung amazed banget. Dan saya nggak tahu pengalaman saya selama saya dengar anak-anak yang kuliah dan sebagainya itu saya nggak pernah lihat ada jalur pelayanan. Jalur pelayanan, apaan jalur pelayanan gitu kan? Lolos karena pelayanan, lolos karena tadi jawab istrinya Daud, jawab istrinya Abraham. Itu benar-benar sekolah minggu banget dan dia beruntung banget dia juga bisa melayani di sekolah minggu gitu kan teman-teman. Dan itu wow, dan itu bilang cuma karena itu aja, nggak ada tes-tes yang lain Kes, nggak ada Kak, cuma itu sama tes tulis. Ditanyain kamu sekolahnya dulu di mana, di SMA favorit kah dan sebagainya, nggak ada sama sekali jalur pelayanan. Dan waktu dia ngomong kayak gitu tiba-tiba Tuhan kasih ingat tadi sekali lagi tentang tadi ya, supaya kita melayani dengan sukacita, Poin ketiga tadi ya, supaya kita melayani dengan sukacita. Tadi saat kita melayani sesuai karunia rohani, kita akan merasa lebih bergairah, tidak cepat burn out, makin bertumbuh dan makin diberkati. Waktu saya tanya sama Kesya, Kes, waktu kamu pelayanan, seberapa passionate kamu? Sangat banget Kak. Saya tahu waktu saya sempat tanya, tadi teman-teman tahu ya, dia pelayanannya apa aja? Banyak banget, ya kan? Banyak banget. Saya nggak kasih teman-teman untuk bisa ngikutin Kesya, karena saya percaya itu karunia melayani. Nanti kita akan ngomong apa sih bedanya pelayanan dan karunia melayani. Ya, jadi apa yang Kesya lakukan itu nggak bisa ditiru sama teman-teman, karena itu ada sebuah gift buat dia. Tadi pelayanannya banyak banget dan saya tahu setiap minggu juga dia jadi tim dekor, ada Miss Ernie di sini, tim dekor sekolah minggu yang setiap minggu juga dekor gitu kan. Dekor ya dekornya keren kalau teman-teman lihat Sunday Game kan dekor kan setiap minggu gitu loh. Dan dia terlibat juga di situ. High Hope belum lagi di High Hope. Ya kan? Belum lagi di High Hope yang harus latihan kalau ada event setiap minggu mungkin ada aja latihannya dia. Banyak hal yang dia kerjakan, tapi saya nggak pernah dengar dia ngeluh gitu loh. Bahkan saya sempat tanya, kamu pernah burn out nggak? Ya pernah Kak, tapi nggak tenggelam di dalam burn out terus kecewa ninggalin pelayanan. Dia selalu balik dan pengen melayani lagi dengan gairah. Bahkan saya tanya sama dia, kamu makin bertumbuh nggak, Kes? Makin bertumbuh Kak. Dan tadi dia bilang, saya itu orangnya nggak bisa ngomong, bohong banget nggak bisa ngomong kayak gitu ya teman-teman ya. Yeping banget gitu kan. jadi teman-teman, jadi dia bertumbuh. Bahkan bukan sekedar bertumbuh, dia diberkati dengan
ujian kampus yang buat aku gak masuk akal banget, jalur pelayanan, ternyata ada yang kayak gitu ya. Artinya bahwa apa yang kita kerjakan di tempat ini, sekalipun spiritual gift, karunia rohani, teman-teman, itu bisa menjadi karunia juga yang bisa kalian pakai di tempat kalian sekolah, di tempat kalian kuliah, di tempat kalian bekerja. Jadi jangan batasi Tuhan, karunia rohani hanya dipakai di gereja ini. Enggak, itu bisa dipakai di tempat kalian hidup sehari-hari. Amin. Dan saya percaya sekali lagi apa yang Keisha sampaikan sekali lagi itu bisa menjadi berkat buat kita. Dan poin-poin yang saya sampaikan buat teman-teman semua itu menjadi berkat buat kalian. Sekali lagi temukan karunia apa yang ada di dalam diri kalian. Ingat Iron Man. Ya, Iron Man itu kalian bisa checklist. Kalau misalnya butuh untuk bisa lebih spesifik, hubungin ketua care kalian. Tanya sama ketua care kalian, siapa saya sih? Saya percaya ketua care kalian akan bisa mendefinisikan siapa kamu. Jadi yang belum bercare, join care ya. Make sure tanya ketua care-mu, pastikan ketua care-mu bisa tahu, bisa identifikasi kamu. Kalau masih kurang lagi, butuh yang data valid, yang kuesioner dan sebagainya, tanya Marci gitu kan. Bisa dibantu juga, bisa ditolong, kita helping kalian karena kita mau anak-anak di UYC bisa jadi berkat dimanapun kalian berada. Amin. Saya akan panjangkan firman Tuhan, teman-teman PAW boleh naik. Berapa banyak yang diberkati dengan firman Tuhan hari ini, amin. Saya percaya karunia Roh Kudus harus bekerja di tempat ini, amin. Harus bekerja di tempat ini, bahkan bukan hanya di tempat ini, dimanapun kalian berada sekali lagi, jangan pernah batasi Tuhan. Kalian punya kuasa. Setiap teman-teman kalian ada di kiri kanan kalian itu punya kuasa, kalian punya karunia. Kalian bisa melakukan hal-hal yang besar yang mungkin Tuhan, bahkan Tuhan mungkin gak pernah membayangkan kita mungkin gak pernah membayangkan sebelumnya, tapi ternyata Tuhan mau pakai kita. Karena apa? Tuhan tuh kayak gini, Tuhan gak mau kalau kamu gak mau dipakai. Tuhan mau kalian dipakai. Oke, ada satu quote sebelum kita akhirin, teman-teman, ada satu quote yang menarik banget. Dari seorang bernama Connie Brun ya, kalau nggak salah. Bisa ditayangkan, Connie ten Broom. Dikatakan seperti ini, Tuhan tidak memanggil yang mampu, tetapi Dia memampukan yang dipanggil. Karunia rohani itu adalah bagian dari pemampuannya buat setiap kita. Mungkin kita bilang, Kak saya ini gak bisa memimpin seperti ketua care saya atau mungkin seperti Kak Aldo. Tapi kalau kalian merasa bahwa Tuhan memanggilmu sebagai seorang pemimpin, just take it. Karena kalau Tuhan yang panggil, Dia akan memampukan kamu dengan karunia-Nya. Kak, suara saya mungkin masih kasar, nggak sebagus mungkin Kak Dea atau Dea gitu kan. Tapi saya pengen banget untuk bisa melayani sebagai seorang worship leader. Ada kerinduan itu. Kenapa nggak coba dulu nyanyi di care? Jangan nyanyi di Indonesian Idol ya. Itu berat banget audisinya, oke? Nyanyi coba di care. Coba jadi WL di care-mu. Coba jadi WL di tempat-tempat mungkin sekolahmu, ya kan. Nyanyi 1 lagu, 2 lagu. Diasah terus. Kalau kalian merasakan punya bakat, kalian punya panggilan, kalian punya karunia seperti itu, terus diasah. Terus diyain setiap penawaran-penawaran datang sama kalian. Kita nggak pernah tahu apa yang tersimpan di dalam diri kita kalau kita nggak pernah mau mencoba. Amin. Saya berdoa bahwa biarlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini itu menjadi rema buat setiap kita dan jadi pemikiran buat setiap kita. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri.